Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad, keluarga beliau dan juga sahabat-sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti Islam yang beliau bawa dan juga meneruskan dakwah beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih tentang Palestina. Hari ini kita masih menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina berjuang menghadapi agresor Israel, menghadapi kezaliman kaum penjajah. Kebiadaban dan kebengisan kaum penjajah begitu luar biasa, yang sulit untuk kemudian dilukiskan dengan kata-kata, yang mungkin juga sulit untuk kemudian diterima dengan perasaan dan akal sehat manusia. Kejahatan yang begitu luar biasa, penindasan, kekerasan, kezaliman, pembunuhan dan seterusnya yang dilakukan oleh kaum penjajah ini. Kalau saja berita-berita tentang kebiadaban Israel itu hanya kita dengar dari mulut ke mulut, mungkin kita akan sulit mempercayainya. Tetapi hari ini dengan kemajuan teknologi kita bisa melihat tayangan-tayangan, rekaman-rekaman video yang terjadi di sana. Bagaimana kekerasan, kezaliman yang dilakukan oleh penjajah Israel ini setiap hari bahkan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Kita menyaksikan dan melihat itu semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan apa yang kita saksikan ini sesungguhnya justru memudahkan kita untuk memahami dan menerima bagaimana kisah-kisah beratnya perjuangan yang dihadapi oleh orang-orang beriman. Bagaimana dulu kita mendengar kisah seorang nabi dibakar, Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Bagaimana kita juga mendengar kisah tentang Ashabul Ukhdud, yang mereka orang-orang yang beriman dibunuh, dibantai oleh raja yang zalim ketika itu, digalikan parit, kemudian dinyalakan api di dalam parit yang digali tadi, kemudian rakyat raja tadi yang beriman kemudian dilemparkan ke dalam parit yang menyala-nyala tadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan bagaimana dalam penggal dakwah Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam, mengajak orang-orang beriman, bagaimana situasi yang dihadapi oleh kaum beriman di masa-masa awal dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka juga menghadapi sebuah penentangan yang keras, yang luar biasa, menghadapi teror mental yang luar biasa, disiksa, diancam, diintimidasi, diusir, diboikot, bahkan kemudian orang-orang beriman tidak sedikit yang kemudian juga dibunuh oleh orang-orang yang memusuhi keimanan.
Sehingga dalam sebuah riwayat di Sirah Nabawiyah disebutkan bagaimana seorang sahabat Khobab bin Al-Arts, beliau mengadukan kepada Rasulullah tentang beratnya penderitaan, siksaan yang dihadapi oleh orang-orang beriman, kaum beriman ketika itu. Dan kemudian Khobab bin Al-Arts merasa tidak kuat lagi dan meminta kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapankah engkau akan memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya apa yang dialami oleh orang-orang beriman saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala?" Tapi kemudian Rasulullah, beliau kemudian menjawab terhadap apa yang diminta oleh sahabat Khobab bin Al-Arts tersebut. Beliau menjawab, "Sungguh pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, ada seseorang yang diculik, lalu dibuatkan lubang di tanah, kemudian dijebloskan ke dalamnya, lalu didatangkan gergaji dan diletakkan di bagian kepalanya. Selanjutnya orang tersebut dibelah hingga tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Selain itu dia pun disayat dengan sisir dari besi yang diletakkan antara daging dan tulangnya." Bagaimana Rasulullah menceritakan kisah orang-orang beriman yang demi membela keimanan yang ada dalam diri mereka, kemudian mereka menghadapi satu kondisi yang luar biasa, disiksa oleh musuh-musuh keimanan. Tetapi kata Rasulullah, semua siksaan itu tidak memalingkan dia dari agamanya. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh Allah senantiasa menyempurnakan agama ini hingga seseorang penunggang unta berjalan dari San'a di Hadral Maut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, dan tidak ada khawatir serigala memangsa kambingnya, tetapi sungguh kalian tergesa-gesa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Rasulullah menggambarkan siksaan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang beriman. Dan ketika sahabat juga merasakan kondisi yang begitu berat menghadapi siksaan musyrikin Mekah ketika itu, Rasulullah menguatkan kesabaran mereka. Sabar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kejahatan penjajah Israel begitu luar biasa, dan digambarkan kalau kita lihat dalam lintasan sejarah bagaimana bangsa Israel ini luar biasa biadabnya. Bangsa inilah yang kemudian pernah digambarkan dalam Quran, bangsa yang pernah membunuh para nabi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 9, "Qul falima taqtulu anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Ayat ini menceritakan tentang kelakuan Bani Israel yang mereka mengaku-ngaku beriman, tetapi dalam tindakan nyatanya justru mereka menyakiti para nabi, bahkan membunuh nabi-nabi di antara mereka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya adalah di antara nabi yang meninggal, yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bani Israel, kaum Yahudi inilah yang kemudian juga pernah melakukan satu kejahatan pengkhianatan di Madinah ketika itu. Di masa Rasulullah SAW berada di Madinah, beliau mengambil satu kesepakatan dengan Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, mengambil sebuah kesepakatan untuk saling bekerja sama. Boleh tinggal di Madinah bersama-sama, tetapi kemudian harus mau menjaga dan melindungi Madinah dari serangan musuh. Tapi ketika ada serangan musuh terhadap Madinah, ternyata yang dilakukan oleh Yahudi di Madinah ketika itu adalah melakukan pengkhianatan. Justru mereka memberikan celah, memberikan kemudahan bagi musuh-musuh untuk menyerang Madinah, sehingga Rasulullah SAW mengambil sebuah keputusan tegas bagaimana Yahudi ketika itu diusir untuk keluar dari Madinah karena melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang sudah disepakati bersama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam konteks Israel modern hari ini, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina berawal dari deklarasi Balfour tahun 1917, yang dari situlah kemudian
apa yang terjadi hari ini, berbondong-bondong kaum Yahudi dari berbagai penjuru negeri, dari penjuru dunia datang ke wilayah Palestina ini, bukan datang dengan baik-baik, tetapi mereka merampas tanah Palestina, mereka menggusur rumah-rumah penduduk Palestina, mereka kemudian mengusir penduduk Palestina yang sudah tinggal di situ bertahun-tahun, ribuan tahun, dari generasi ke generasi. Mereka datang kemudian untuk merampas tanah Palestina. Di tahun 1948 terjadi peristiwa pembantaian di Deir Yassin, ketika milisi Zionis Irgun dan Steengang membantai lebih dari 100 warga Palestina. Silahkan bisa di browsing berita-berita ini, sangat mudah kita dapatkan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh penjajah Israel. Di tahun 1948 juga terjadi peristiwa Nakba, pembersihan etnis Palestina, di mana terjadi pengusiran paksa lebih dari 750.000 warga Palestina dari rumah dan tanah mereka. Lebih dari 500 desa dihancurkan, dan ini adalah pembersihan etnis yang dilakukan secara sistematis. Tahun 1982 terjadi peristiwa Sabra dan Shatila, ketika pengungsi Palestina yang ada di Lebanon, di Sabra dan Shatila, selama 3 hari mereka dibantai oleh Israel, oleh kaum Yahudi, dan lebih dari 3.000 pengungsi Palestina terbunuh dalam peristiwa Sabra dan Shatila. Kemudian pembunuhan dan penangkapan anak-anak Palestina terjadi sepanjang tahun setiap masa. Dari waktu ke waktu, bagaimana anak-anak Palestina, penduduk Palestina mengalami intimidasi, teror dan ancaman dari penjajah Israel. Sampai kemudian hari ini, dan itu belum selesai, dan hari ini kita masih menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum penjajah Israel, mengintimidasi, membunuh, mengusir, dan seterusnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibrah yang bisa kita ambil barangkali dari apa yang kemudian kita alami oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini, yang pertama adalah bagaimana pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, al-haq dan batil, adalah sebuah keniscayaan dan pasti akan dialami oleh kaum beriman dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian penderitaan dan siksaan yang dialami oleh orang-orang beriman bisa jadi dia menjadi sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia itu menyangka akan dibiarkan mengatakan bahwa mereka beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan seorang hamba, seorang mukmin, maka dalam riwayat disebutkan ujiannya juga semakin berat. Sehingga dengan ujian-ujian yang dialami oleh orang-orang beriman tadi justru akan semakin mengokohkan keimanan mereka, bukan kemudian menyurutkan langkah dan perjuangan mereka. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi sekali lagi akal sehat kita sudah tidak bisa menerima dengan apa yang kemudian dilakukan oleh pihak-pihak yang zalim seperti ini. Tetapi ketika itu kemudian tetap terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Khabbab al-Arts tadi, kita diminta untuk kemudian menguatkan kesabaran. Allah yang maha tahu dan kita tidak mengetahui apa yang ada di balik itu. Yang berikutnya kemudian kita senantiasa harus berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya memperbanyak zikrullah, mendekat pada Allah, zikir kepada Allah, baik yang mengalami kondisi yang begitu berat di medan perjuangan maupun di luar kondisi tersebut, kita sama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan mereka. Bahkan zikir inilah yang kemudian menjadi sumber kekuatan dan kemenangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu memerangi pasukan musuh,
maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Kalau ibadah-ibadah yang lain boleh diringkas, boleh disederhanakan, boleh digabung, bahkan boleh diganti di waktu yang lain. Tapi perintah zikir, perintahnya justru diperbanyak, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi sempit, justru dalam kondisi yang paling sempit, dalam kondisi yang paling sulit. Digambarkan dalam ayat ini ketika menghadapi bertemu musuh di medan perang dalam kondisi yang mencekam, perintahnya adalah wadhkurullaha katsiran. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kalian diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi Allah yang Maha tahu dengan segala urusannya, sedangkan kita dengan kebodohan kita tidak mengetahui banyak hal. Boleh jadi sesuatu kita anggap baik padahal sejatinya buruk bagi kita. Boleh jadi sesuatu kita anggap buruk padahal sejatinya adalah kebaikan bagi kita. Terbunuhnya orang-orang beriman bisa jadi dianggap sebagai sebuah keburukan, tapi di sisi Allah bisa jadi gugurnya para pejuang, gugurnya kaum muslimin itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tentu kita mengupayakan ikhtiar-ikhtiar yang masih bisa kita lakukan dengan kepedulian kita, dengan donasi-donasi kita, dengan lobby-lobby kita, dengan negosiasi di dunia internasional, ya, pemerintah kita mudah-mudahan menjadikan sebuah bentuk dukungan bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Yang terakhir, yang lebih penting lagi adalah keberpihakan. Ketika dikisahkan Ibrahim dibakar oleh Namrud, ada cicak dan ada burung pipit, ada semut. Ketika kemudian semut mengambil butiran-butiran air kemudian dia lemparkan pada kobaran api, itu dikomentari oleh burung yang terbang, ngapain wahai semut, engkau kecil, air yang kau ambil juga sedikit, nggak mungkin bisa memadamkan api Namrud. Tapi kata semut, ya sedikit, tetapi ini menunjukkan sebuah kepedulian, sebuah keberpihakan yang bisa saya berikan. Saya ingin membela Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya cicak yang kemudian dikisahkan juga meniup-niup api tadi, sehingga supaya berkobar api itu, walaupun tiupannya mungkin tidak seberapa, tapi dengan keberpihakannya itu menjadikan cicak dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan oleh Rasulullah menjadi binatang yang boleh untuk kemudian kita bunuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keberpihakan yang lebih penting. Walaupun kita jauh, walaupun kita tidak bisa memberikan banyak, tetapi ketika kemudian kita memberikan keberpihakan itu, insya Allah itu akan menjadi alasan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, bahwa kita peduli dengan saudara-saudara kita di sana. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imami tayyibah wal سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.